Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita pada hari-hari yang mulia, pada bulan yang mulia. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram yang memang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka hari ini Zulhijjah telah datang menemui kita. Apa yang terpenting yang bisa kita ambil dari momentum Zulhijjah ini? Yaitu keteladanan dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pilot project, adalah blueprint cetak biru, contoh pendidikan keluarga di dalam Islam. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Bunda Hajar dan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah tentang kekokohan akidah. Bagaimana kemudian Rasulullah Ibrahim alaihissalam menanamkan akidah yang kuat kepada anaknya. Saking kuatnya akidah yang ditanamkan, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail ketika mendapatkan kabar dari ayahnya tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dia katakan kepada ayahnya? Lakukanlah ayahku, jikalau itu memang perintah dari Tuhanmu, maka insya Allah engkau menemuiku dalam orang-orang yang sabar. Begitu juga keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kokohnya akidah, bahwa perintah yang disampaikan oleh Rabb-nya itu adalah sesuatu yang mutlak harus untuk dilakukan. Nabiullah Ibrahim dalam riwayat dikatakan lebih dari 80 tahun menunggu hadirnya seorang anak. Lalu kemudian saat anak dan karunia itu diberikan kepadanya, ternyata Allah uji dia. Apa ujian yang Allah berikan? Allah minta kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan itu semata-mata karena perintah dari Tuhan kepadanya. Lalu yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kisah keteladanan Nabi Ibrahim juga mengajarkan kepada kita bagaimana peran seorang istri dalam mendukung dakwah, mendukung pendidikan, mendukung peran kepemimpinan seorang ayah. Ibunda Hajar mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kemudian dia bersungguh-sungguh dalam mendidik, mengawal anaknya. Dalam kisah kita dengar bagaimana kemudian saat Nabiullah Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar di lembah yang tandus yang bernama Bakkah ketika itu, tanpa ada air, tanpa ada apa-apa. Apa yang hanya dimiliki oleh Ibunda Hajar ketika itu, selain dari keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya kesungguhan. Dia adalah ibu yang kuat, dia adalah ibu yang hebat. Ketika itu Nabiullah Ismail alaihissalam menangis, terseduh, tersedam. Lalu kemudian dengan kencang menangis, berharap akan air, berharap akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ibunda Hajar berlari-lari. Nah, ini yang kita lakukan, ini yang dilakukan oleh jamaah haji yang melaksanakan ibadah, ya. Berlari-lari dari Safa ke Marwah. Ya, berlari-lari sa'i. Untuk apa? Itu adalah gambaran usaha kesungguhan jihad dari yang dilakukan oleh Ibunda Hajar untuk mencari perbekalan bagi anaknya. Namun yang kita ingin pelajari bukan hanya sampai di situ saja. Selain juga Nabi Ismail alaihissalam hanya dengan mengentak-ngentakkan kaki, ternyata Allah berikan karunia. Allah berikan berupa air atau sumur Zam-Zam yang sampai hari ini mengalir. Ada pendidikan yang lain dalam keluarga yang bisa kita dapatkan. Apa? Ketaatan istri kepada suami. Saat ditinggalkan di lembah yang tandus itu, Ibunda Hajar tidak serta-merta begitu taat begitu saja mendengarkan perintah, mengikuti apa yang disuruh oleh suaminya. Tidak. Tapi Ibunda Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai Nabiullah, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Tuhanmu atau ini hanya keinginanmu saja?" Apa jawaban Nabi Ibrahim ketika itu? Dia bukannya marah kepada istrinya, bukannya membentak istrinya, mengatakan, "Oh, kamu tidak taat, kamu tidak mendengarkanku, kamu tidak mau mengikuti apa kataku." Tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam justru memberikan jawaban yang sejuk kepada istrinya, bahwa ini adalah perintah Rabb-nya. Maka apa? Jawaban yang lebih sejuk lagi diberikan oleh istrinya. Kalau memang itu adalah perintah Rabb-mu, maka lakukanlah. Tinggalkanlah kami di sini. Maka apa yang terjadi? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah memberikan karunia yang besar kepadanya. Allah hadirkan sumur Zam-Zam, Allah hadirkan air Zam-Zam yang kemudian mengalir sampai hari ini untuk memberikan sumber-sumber air bagi kota Mekah. Yang terakhir, yang ketiga, pendidikan yang bisa kita ambil dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah proses pendidikan seorang ayah yang diberikan kepada anaknya. Bagaimana itu? Bahwa ayah selalu menyediakan ruang dialog bagi anaknya. Bahwa ayah selalu memberikan tempat dan ruang komunikasi yang cukup bagi anaknya. Mari kita lihat, ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah jelas-jelas yang namanya wahyu Allah diturunkan kepada nabinya, itu adalah perintah yang mutlak harus dilaksanakan. Tapi oleh Nabiullah Ibrahim tidak sampai di situ. Diajak anaknya berkomunikasi. Diajak, diberi ruang komunikasi kepada anaknya, untuk kemudian dari situ dia berikan pemahaman kepada anaknya bahwa kita harus menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang dilakukan anaknya? Ternyata dengan pendidikan seperti itu, anak justru lebih memberikan komunikasi yang jauh lebih baik. Anak justru memberikan komunikasi yang jauh lebih lembut. Kalau menurut para ahli sejarah, komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Ismail kepada ayahnya tersebut itu melewati batas umurnya. Nabi Ibrahim yang hanya berkisar umur 8-12 tahun ketika itu, namun apa yang terjadi? Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata Nabi Ismail alaihissalam telah menunjukkan komunikasi yang baik, yang tentunya kita meyakini dan menyadari bahwa komunikasi dan kecerdasan komunikasi yang lahir dari anak itu pasti atas dasar bimbingan dan didikan ayah serta ibunya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, mari insya Allah kita jadikan Zulhijjah ini untuk mereguk hikmah dari kisah-kisah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.